Shalom, kembali berjumpa. Kita memasuki bagian yang kedua dari judul Iblis adalah Bapak Segala Dusta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, video saya bagian yang pertama, kita sudah simpulkan ada 3 poin apa yang dilakukan oleh iblis setan, yaitu yang pertama memutarbalikkan firman Tuhan tidak sama sesuai dengan kehendak isi hati Kristus. Yang kedua, iblis sengaja merusak hubungan manusia kepada Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, dia pun iblis menuduh Tuhan agar supaya kita semakin yakin dengan bujuk rayu daripada iblis setan. Saudara, pada video saya bagian yang pertama, iblis setan menuduh Tuhan, yaitu dengan mengatakan bahwa kamu tidak akan mati kalau kamu makan itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Oleh karena itu, zaman sekarang, tuduhan itu pun bisa juga menimbulkan Anda dan saya berpikir sama seperti tuduhan iblis setan yang dilakukan pada waktu dia mencobai Adam dan Hawa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mereka lakukan? Salah satunya yaitu ketika saudara tidak mempersembahkan persepuluhan, maka sebagian daripada hamba Tuhan dalam tanda kutip akan bicara demikian: jika kau tidak bayar persepuluhan, maka Tuhan akan mengirimkan belalang pelahap yang akan menghabiskan hasil panenmu, yang akan menghabiskan hasil bisnismu, dan lain sebagainya. Sehingga sebagian daripada anak-anak Tuhan mulai akan berkesimpulan, Tuhan ini soal uang tidak bisa loh dibuat main-main. Tuhan ini kejam, Tuhan ini tidak penuh kasih, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang kita lihat dari Galatia pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 hingga yang ke-8, yang demikian bunyi firman-Nya. Apakah ada kaitannya dengan perilaku iblis setan di kitab Kejadian pasal yang ketiga, video saya bagian yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata apa yang diceritakan, yang ditulis, dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6 di video saya yang pertama, ternyata ini terjadi dan berkembang terus hingga pada saat zamannya Rasul Paulus menulis surat Galatia ini tadi. Ternyata dia pun berkata bahwa pada zaman itu tadi ada orang yang sengaja memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, saudara, hati-hati. Ini adalah gerakan daripada pengikut antikristus yang tidak menyampaikan berita seperti isi hati Tuhan, tetapi diputarbalikkan karena dia bekerja bukan sebagai hamba Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 5 tadi kan dikatakan, kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara, manusia selalu diberi janji palsu. Ketika ini diputarbalikkan pun, Anda diikat, Anda dibujuk rayu dengan janji palsu dari iblis setan. Termasuk zaman now ini tadi. Saudara, yang pertama, iblis janjikan berkat palsu dulu kepada manusia yang tidak pernah dijanjikan kepada Tuhan, kepada engkau dan saya. Salah satunya, dia selalu pakai ayat firman Tuhan yang diputarbalikkan, yang artinya tidak sama seperti maksud daripada Tuhan Yesus. Saudara,
yang biasa Anda dan saya dengar di telinga saat kita ada di persekutuan doa tertentu, gereja tertentu di dalam tanda kutip. Anda memasukkan persembahan, oleh karena kantong kolekte beredar, kemudian pemimpin persembahan atau mungkin gembala sidangnya selalu berkata memberikan sebuah semangat. Saudara, jangan salah, Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berhutang kepada saudara dan saya. Maka apapun yang Anda persembahkan, baik persembahan kolekte, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya, akan dikembalikan oleh Tuhan 100 kali lipat ganda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya diberi kepentingan bahwa apa yang Anda lakukan itu Anda akan terima reward. Anda akan dapat feedback kembali dari Tuhan, dan apa yang Anda lakukan dikembalikan dalam jumlah yang berkelimpahan, sehingga manusia seringkali ikut seperti pandangan Hawa tadi. Bukankah pohon ini kelihatannya juga enak dimakan dan memberikan manfaat, yaitu pengertian, aku bisa menjadi seperti Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang seringkali diajarkan oleh para pengikut antikris. Memberikan janji palsu, memberikan kepentingan, memberikan reward kepada saudara dan saya, padahal Tuhan tidak pernah bicara yang hal demikian. Di dalam firman Tuhan yang ada kata 100 kali lipat ganda, bukanlah ketika kita memberikan persembahan Tuhan kembalikan, tetapi ketika benih firman Tuhan ditaburkan oleh Kristus lewat hamba-hambanya, Anda menerima dengan hati yang siap menerima taburan benih firman Tuhan, dan firman Tuhan ini akan bertumbuh 100 kali lipat di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, untuk memastikan, mari saya bacakan Matius pasal 13. Saudara, Matius pasal 13, kalau saudara lihat ayat 1, judulnya perumpamaan tentang seorang penabur. Saya bacakan satu ayat, yaitu ayat 23, yang berbunyi demikian. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu, ia, benih tadi, berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati. Mereka seringkali memutarbalikkan firman Allah. Mereka juga seringkali menyampaikan isi hati Tuhan tidak seperti konteksnya, tidak seperti maksud isi hati Tuhan sesuai dengan apa yang dia sedang bicarakan. Kemudian yang kedua, kemudian ketika ada kritik yang demikian, seringkali orang-orang tertentu selalu ngomong, tidak usah ngurusi pengajaran-pengajaran dari pendeta-pendeta lain. Yang penting Anda setia mempersembahkan persepuluhan, maka engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Nah, saudara, kembali, kepentingan saudara dilindungi seakan-akan. Tidak usah bingung dengan yang lain. Yang penting apa yang Anda lakukan, mempersembahkan, Anda diberkati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang seringkali disampaikan, sehingga ada begitu banyak orang tetap antusias melakukan segala sesuatu, walaupun sesungguhnya Yesus Tuhan tidak pernah berjanji di dalam firman-Nya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kata-kata yang saya terima dari WA teman, berkata demikian, adakah orang yang kaya, orang bisa kaya hanya karena dia rajin bayar persepuluhan? Ataukah mereka kaya karena mereka adalah orang yang bekerja dengan keras? Kemudian ada pertanyaan juga, apakah ada juga pendeta yang kaya bisa kaya karena dia juga taat membayar persepuluhan? Atau sebaliknya, para pendeta ini, mohon maaf bicara, mereka kaya justru karena apa? Mereka menerima persepuluhan dari jemaatnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Hal inilah yang seringkali timbul sebuah pertanyaan di dalam benak banyak jemaat Tuhan, namun nggak ada yang berani ngomong. Karena apa? Mereka khawatir ketika mereka menyampaikan isi hatinya, jangan-jangan mereka itu salah. Apalagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh banyak orang ini tadi diyakini menjadi sesuatu yang benar. Karena apa? Buktinya ketika aku mempersembahkan persepuluhanku dengan rajin, bisnisku semakin diberkati. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini hanya sekedar sebagai perenungan buat saudara dan saya. Apakah benar jika Anda tidak bekerja keras tetapi rajin membayar persepuluhan, Anda akan diberkati dengan kekayaan yang luar biasa? Padahal Yesus yang adalah Tuhan jelas-jelas memberikan teladan buat saudara dan saya. Dia memberikan teladan menolak mentah-mentah bujuk rayu iblis setan ketika dia ditawari dengan 3 tawaran, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara, siapa yang engkau akan teladani? Petunjuk firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, atau firman Tuhan Yesus yang sudah diputar balikkan? Silakan saudara memilih sendiri. Jangan lewatkan video saya bagian yang berikutnya. Nantikan, kita akan ketemu lagi di hari selanjutnya dengan program yang sama, dengan seri pada bagian yang ketiga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.